Bayangkan, sebuah ruangan megah, di balik pintu tertutup rapat, keputusan besar diambil, tapi tidak semua untuk kebaikan rakyat. Dalam bayang-bayang kekuasaan, tersembunyi sebuah dosa yang merusak kepercayaan, yaitu korupsi. Mengapa pejabat yang seharusnya melayani masyarakat terjebak dalam jebakan gelap ini? Keserakahan seringkali menjadi akar dari korupsi. Dalam teori pilihan rasional, para ahli mengatakan pejabat melakukan korupsi ketika manfaat yang mereka rasakan lebih besar daripada risiko yang mereka ambil. Sebuah survei pada tahun 2019 yang diterbitkan dalam jurnal Personality and Individual Difference mengungkapkan bahwa individu dengan sifat narsistik tinggi cenderung merasa tidak bersalah ketika melakukan tindakan yang tidak etis, terutama jika tindakan tersebut memberikan keuntungan pribadi yang sangat signifikan. Penelitian ini menyoroti bagaimana sifat kepribadian tertentu dapat memengaruhi keputusan etis seseorang, bahkan dalam posisi yang memiliki tanggung jawab besar terhadap publik. Pejabat yang memiliki kecenderungan narsistik seringkali melihat korupsi sebagai jalan pintas untuk mencapai kekayaan atau status. Mereka menganggap tindakan itu sebagai strategi yang efisien, terlepas dari dampak negatifnya pada masyarakat luas. Dalam benak mereka, risiko dihukum atau diawasi tidak cukup besar untuk menahan godaan yang ada. Lebih buruk lagi, ada mekanisme psikologis yang membuat mereka meyakinkan diri sendiri bahwa apa yang mereka lakukan adalah bagian dari sistem yang sudah ada. Mereka melihat korupsi sebagai kesepakatan licik yang tersembunyi di balik senyum palsu. Namun meskipun mereka mungkin merasa puas untuk sesaat, rasa puas itu hanyalah ilusi. Namun, bagaimana mereka bisa tidur di malam hari? Psikologis Albert Bandura menyebutnya sebagai pelepasan moral. Mereka menyebut suap sebagai hadiah. Mereka yang melakukan korupsi ini berkata pada diri mereka sendiri, semua orang juga melakukannya. Tindakan yang salah diubah menjadi sesuatu yang tampak bisa diterima. Mereka menutup mata terhadap dampak dari keputusan mereka, meremehkan kerugian yang diderita masyarakat. Sebuah studi yang diterbitkan dalam Journal of Business Ethics oleh Moger, Dieter, Trevino, Baker, dan Mayer pada tahun 2012 menguatkan konsep pelepasan moral ini. Dalam penelitian tersebut, ditemukan bahwa individu yang mampu merasionalisasi perilaku tidak etis cenderung mengabaikan konsekuensi moral dari tindakan mereka. Mereka menggunakan mekanisme seperti perubahan istilah, misalnya menyebut korupsi sebagai kompensasi tambahan atau hak istimewa dari jabatan mereka. Contoh nyata dari pelepasan moral dapat ditemukan dalam skandal perusahaan energi ternama di Amerika Serikat, yaitu Enron, di mana para eksekutif perusahaan tersebut menggunakan bahasa teknis dan eufemisme untuk menutupi praktik-praktik manipulasi keuangan yang mereka lakukan. Hal yang sama sering terlihat dalam dunia politik, di mana pejabat korup menyamarkan tindakan mereka dengan dalih membantu masyarakat atau melancarkan birokrasi. Penelitian lebih lanjut oleh Dieter dan Edmondson di Harvard Business Review menunjukkan bahwa pelepasan moral tidak hanya terjadi pada level individu, tetapi juga diperkuat oleh budaya organisasi. Ketika norma-norma kerja mengabaikan akuntabilitas dan lebih menekankan pada hasil, individu merasa terdorong untuk mengabaikan nilai-nilai moral demi mencapai target. Mereka lupa bahwa setiap rupiah yang mereka ambil adalah tangis dari rakyat kecil. Setiap tindakan korupsi, sekecil apapun itu, memiliki dampak besar dari berkurangnya anggaran pendidikan hingga meningkatnya angka kemiskinan. Tapi yang lebih mengerikan adalah pelepasan moral ini membuat mereka percaya bahwa tindakan yang mereka lakukan adalah tindakan yang sangat benar. Korupsi bukan hanya tentang individu, ini tentang sistem yang retak. Prosedur yang terlalu rumit membuka celah untuk suap menyuap. Setiap hukum tak ditegakkan, akuntabilitas menghilang, dan di dalam kekosongan itu, korupsi pun merajalela. Robert Klitgaard, seorang pakar ekonomi dan kebijakan publik, menyederhanakan ini dalam sebuah formula, yaitu korupsi sama dengan monopoli plus diskresi dikurang akuntabilitas. Ketika satu individu memiliki kekuasaan tanpa batas, ketika keputusan dibuat tanpa pengawasan, maka korupsi menjadi hal yang hampir tak terelakkan. Sebuah studi dari Transparency International pada tahun 2020 menunjukkan bahwa negara-negara dengan tingkat korupsi tinggi sering memiliki birokrasi yang berbelit-belit dan lemahnya lembaga penegak hukumnya.
Sebagai contoh, di Venezuela, sistem birokrasi yang kompleks telah menciptakan pasar gelap untuk dokumen resmi seperti paspor dan visa, yang mengharuskan masyarakat membayar suap untuk mempercepat proses pembuatannya. Penelitian lebih lanjut yang diterbitkan oleh Government's Journal mengungkapkan bahwa sistem yang terlalu terpusat menciptakan monopoli kekuasaan. Dalam kasus di India, proyek infrastruktur besar seringkali terjebak dalam korupsi karena pejabat lokal memiliki diskresi penuh dalam alokasi kontrak. Ketika akuntabilitas tidak ditegakkan, dana publik yang seharusnya digunakan untuk pembangunan malah masuk ke kantong pribadi. Sistem yang rusak ini tidak hanya merugikan masyarakat secara ekonomi, ia juga menghancurkan kepercayaan publik terhadap pemerintah. Ketika masyarakat melihat bahwa hukum tidak berlaku bagi semua orang, mereka kehilangan harapan akan keadilan. Disinilah korupsi berkembang biak seperti parasit yang menggerogoti fondasi bangsa. Di beberapa budaya, pemberian hadiah adalah tradisi, tapi kapan tradisi ini berubah menjadi suap? Yaitu ketika masyarakat menutup mata, korupsi menjadi sesuatu yang normal. Fenomena ini seperti penyakit yang menyebar tanpa suara. Penelitian yang diterbitkan dalam International Journal of Public Administration oleh De Graaf dan Habermas pada tahun 2008 menunjukkan bahwa norma budaya memainkan peran penting dalam membentuk toleransi terhadap korupsi. Dalam beberapa masyarakat, pemberian hadiah kepada pejabat dianggap sebagai tanda hormat, tetapi dalam praktiknya, hadiah ini sering menjadi kedok untuk memfasilitasi suap-menyuap. Sebuah studi kasus dari Nigeria seperti yang dijelaskan dalam jurnal African Studies Review mengungkapkan bahwa tradisi dash atau pemberian uang kepada pejabat adalah praktik umum yang dianggap wajar oleh masyarakat lokal. Meskipun dimaksudkan sebagai tanda terima kasih, praktik ini telah berkembang menjadi kebiasaan yang pada akhirnya memaksa masyarakat untuk membayar layanan publik yang seharusnya hal itu tuh gratis. Bahkan sebagian orang mengatakan itu hanya budaya. Tetapi budaya seperti ini adalah perangkap yang terus merusak generasi demi generasi. Ketika praktik ini diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya, korupsi berubah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari. Sebuah laporan dari Transparency International tadi mencatat bahwa di negara-negara dengan tingkat korupsi tinggi, generasi muda seringkali melihat suap sebagai hal yang normal untuk mendapatkan apa yang mereka butuhkan. Sehingga dalam jangka panjang ini menciptakan siklus tanpa akhir yang sulit dihentikan. Apakah harapan masih ada? Ya, harapan belum hilang. Transparansi, pengawasan, dan keberanian rakyat untuk bersuara bisa memutus rantai ini. Namun perjuangan melawan korupsi adalah pertempuran yang panjang. Hanya dengan keadilan dan keberanian, kita dapat membangun kembali kepercayaan dalam institusi. Sebuah laporan dari Transparency International pada tahun 2020 mencatat bahwa negara-negara dengan tingkat transparansi tinggi cenderung memiliki tingkat korupsi yang lebih rendah. Sebagai contoh, di Denmark dan Selandia Baru, budaya akuntabilitas yang kuat dan kebijakan anti korupsi yang ketat berhasil menciptakan pemerintahan yang bersih. Selain itu, masyarakat sipil memegang peran penting. Di India sendiri, gerakan Right to Information telah memungkinkan rakyat untuk meminta akses terhadap dokumen pemerintah, membuka jalan bagi pengawasan yang lebih besar. Di Brazil sendiri, operasi Car Wash menunjukkan investigasi terkoordinasi dapat mengungkap korupsi secara sistematik. Namun perjuangan ini membutuhkan waktu dan komitmen. Menurut data dari World Bank, reformasi institusi membutuhkan waktu rata-rata 15-20 tahun ke depan untuk memberikan hasil yang signifikan. Akan tetapi, langkah kecil sekalipun dapat membawa perubahan besar. Korupsi adalah bayangan gelap yang menghantui kekuasaan. Tapi ingatlah, bahkan bayangan pun tak bisa bertahan di bawah cahaya yang terang. Pertanyaannya adalah, apakah kita siap menyalakan cahaya itu?